KPK manggil orang, tapi ntar kalau nggak ada case-nya tiba-tiba ya didiemin aja, misalnya gitu. Bisa dari orang paling dekat sama Caimin, bisa jadi orang nggak suka sama dia, bisa juga dari faksi-faksi di partai politik, bisa juga dong. Dikasih mandat untuk extraordinary penegak hukum, dia dari dulu harus begitu. Sekarang kok jadi lemah, kok main-main politik. Ya, ini nggak benar gitu loh. Saya ini ingin bilang, KPK ini berhenti berpolitik. Diperiksa 5 jam, Muhaimin Iskandar dukung KPK bongkar kasus korupsi Kemenaker. Bahwa ini ada di momentum politik yang menurut saya penegakan hukum ini kemudian menimbulkan kegaduhan, polemik, kontroversi. Bahkan kami banyak mendapatkan pesan dari para kiai, para aktivis yang kira bukan untuk membela Pak Muhaimin, tidak. Namun kira-kiranya KPK ini murni penegakan hukum atau enggak. Unsur kegaduhan, unsur kontroversi, tudingan ini makin membesar dan takutnya itu diarahkan kepada PKB. PKB enggak, PKB akan menjalankan, apalagi Pak Muhaimin akan menjalankan proses penegakan hukum dan mendukung penegakan hukum seprofesional mungkin. Sumber informasinya KPK dari mana? Ya. Bisa dari orang paling dekat sama Caimin, bisa jadi orang nggak suka sama dia, bisa juga dari faksi-faksi di partai politik, bisa juga dong. Datangkan seluruh pakar hukum, asal bertindak profesional, pasti Pak Muhaimin tidak terlibat. Oke. Saya pastikan, saya berani pastikan, meskipun saya bukan hakim. KPK harus juga profesional dalam memanggil orang. Kalau memang tidak ada apa-apa, harusnya menjelaskan juga ke publik, mengklarifikasi kalau yang bersangkutan dipanggil karena ada terkait dengan perkara ABCD. Oke. Nah, selama ini kan enggak. KPK manggil orang, tapi ntar kalau nggak ada case-nya tiba-tiba ya didiemin aja, misalnya gitu. Melakukan karakter assassination terhadap Anies Baswedan untuk kasus e-formula dan terhadap Caimin untuk kasus TKI ini, ya. perlindungan TKI ini kejahatan menurut saya. Ini betul-betul kejahatan. Artinya ini nuansa politisnya kental sangat, sekali sudah, bukan penegakan ini hukum lagi. Nggak main-main. Kalau KPK mau usut kasus, jangan yang 20 miliar dong. Itu aja yang 349 triliun. 20 miliar itu nilai nilai ya, proyeknya, tapi potensinya 300, tadi 1M juga nggak sampai tadi kan? Ya, itu kerugiannya 1M, ya. 349 triliun yang diungkap Mahfud MD. Minyak goreng belum selesai. Ya kan, kasus BTS yang masih ada nyangkut yang suaminya orang penting di negara ini, misalnya itu kan banyak sekali kasus-kasus yang KPK itu sebenarnya ketika dia dikasih mandat untuk extraordinary penegak hukum, dia dari dulu harus begitu. Sekarang kok jadi lemah, kok main-main politik. Ya, ini nggak benar gitu loh. Saya ini ingin bilang, KPK ini berhenti berpolitik. Ex-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Muhaimin menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu di gedung KPK hari ini, Kamis 9 September 2023. Usai menjalani pemeriksaan, Muhaimin menyatakan kehadirannya merupakan upaya yang menuntaskan pengusutan kasus tersebut. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kata Muhaimin. Pria yang akrab disapa Caimin itu menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam. Dia tiba-tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dan selesai diperiksa pada sekitar pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu juga berharap keterangannya bisa membuat KPK segera menuntaskan perkara tersebut. Semoga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi, ujarnya. Dia juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada KPK. Muhaimin menyebut KPK tak kenal lelah dan melakukan pemberantasan korupsi di tanah air.
Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus korupsi dan kita semua mendukung, kata dia. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah ex-dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Reina Usman, Sekretaris Badan Perencana dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Ardi Inti Mandiri Karunia. KPK membuka kasus ini setelah Badan Pemeriksaan Keuangan menyatakan sistem proteksi terhadap TKI itu tak berfungsi. Padahal pembangunan sistem itu pada 2012 memakan anggaran hingga 20 miliar. Pemeriksaan terhadap Muhaimin ini sempat tertunda. KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan itu pada Selasa lalu, 5 September 2023. Namun Muhaimin berhalangan karena harus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Muhaimin kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan pada hari ini. Ex-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Muhaimin menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu di gedung KPK hari ini, Kamis 9 September 2023. Usai menjalani pemeriksaan, Muhaimin menyatakan kehadirannya merupakan upaya yang menuntaskan pengusutan kasus tersebut. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kata Muhaimin. Pria yang akrab disapa Caimin itu menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam. Dia tiba-tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dan selesai diperiksa pada sekitar pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu juga berharap keterangannya bisa membuat KPK segera menuntaskan perkara tersebut. Semoga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi, ujarnya. Dia juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada KPK. Muhaimin menyebut KPK tak kenal lelah dan melakukan pemberantasan korupsi di tanah air. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus korupsi dan kita semua mendukung, kata dia. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah ex-dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Reina Usman, Sekretaris Badan Perencana dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Ardi Inti Mandiri Karunia. KPK membuka kasus ini setelah Badan Pemeriksaan Keuangan menyatakan sistem proteksi terhadap TKI itu tak berfungsi. Padahal pembangunan sistem itu pada 2012 memakan anggaran hingga 20 miliar. Pemeriksaan terhadap Muhaimin ini sempat tertunda. KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan itu pada Selasa lalu, 5 September 2023. Namun Muhaimin berhalangan karena harus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Muhaimin kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan pada hari ini.